Halo Sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di kedalaman dasar lautan emas arus air semakin kuat. Untung saja Batra ini diciptakan oleh Dosian. Kalau tidak, itu akan hancur terkena tekanan korosif dari lautan emas ini. Perjalanan ini berlangsung hampir setengah hari sebelum cahaya bintang kecil muncul dari dasar laut. Cahaya-cahaya itu tampak sangat cantik dan memiliki banyak warna. Cahaya itu terbentuk dari gelembung udara yang sangat besar. Saat mendekati gelembung besar, Qianing memberi isyarat kepada kedua penjaga. Lubang besar muncul di gelembung dan Batra memasuki melalui lubang besar itu. Setelah memasuki gerbang yang tercipta dari gelembung itu, pemandangan di sekeliling mereka seketika berubah. Itu seperti kota yang tampak sangat indah. Hal yang mengejutkan bahwa ekor Qianing kini berubah menjadi kaki seputih batu giok. Dengan adanya kaki, sosok Qianing benar-benar terlihat mempesona. Lekuk-lekukan yang indah menambah keanggunan Qianing. Xiaozan yang melihat ini matanya sama sekali tidak berpaling. Dia memandang Qianing dengan mulut terbuka lebar. Sepertinya pesona Qianing telah menembus hati Xiaozan. Pada saat ini Xiaoyan meletakkan Batra ke lapangan terbuka. Zhenny dan Jing Wuchen yang memiliki kekuatan Dodi bintang 6 mereka akan tinggal di dalam Batra. Xiaoyan tidak ingin dalam perjalanan ini akan membahayakan nyawa keduanya. Hanya beberapa orang bintang 8 yang mengikuti Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, tolong ikuti saya, ucap Qianing. Saat Xiaoyan mengikuti Qianing, banyak pasang mata menatap ke arah Xiaoyan. Bagi mereka, suku Duyung tidak pernah mengundang orang luar selama ribuan tahun. Oleh karena itu, ketika Qianing membawa Xiaoyan, maka secara alami akan menarik perhatian. Saat Xiaoyan melihat tatapan mereka, dia menggelengkan kepala tanpa daya. Suku Duyung memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Hampir seluruh suku memiliki kekuatan bintang 8. Jika kekuatan seperti itu dibawa ke daratan, maka kekuatan ini akan menjadi eksistensi teratas. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tempat yang bernama Istana Kristal. Itu adalah tempat tinggal klan Duyung Qianing. Bau ramuan menyebar di Istana Kristal ini. Pada saat ini Qianing berjalan menuju kolam ramuan lalu berkata, "Ayah, penolong yang diramalkan oleh leluhur Su telah datang." Ucap Qianing tersenyum. Ketika mendengar kalimat Qianing, air kolam yang semula tenang itu langsung bergejolak. Setelah itu wajah tua muncul di depan semua orang. Namun wajah itu terlihat sangat pucat. Jelas orang ini mengalami cedera yang sangat parah. "Dermawan, suku Duyung saya dalam bencana besar. Saya harap Anda bisa menolong suku kami," ucap suara serak itu yang berasal dari kolam ramuan. Xiaoyan mendengar ini sedikit tertegun. Adegan ini sama seperti saat Xiaoyan memasuki suku manusia ikan. Wajah tua itu perlahan-lahan membuka mata dan nafasnya sangat lemah. "Senior, apakah Anda terluka karena monster-monster darah?" tanya Xiaoyan. "Ya, saya terluka karena serangan kuat dari monster darah. Kali ini monster darah akan menyerang suku kami dengan jumlah yang sangat besar," ucap ayah Qianing itu. "Saya akan membantu suku Anda. Tetapi sebelum itu ada hal yang ingin saya tanyakan," tanya Xiaoyan. "Tolong katakan." "Selama saya mengetahuinya, saya tidak akan menyembunyikannya," ucap ayah Qianing. "Apakah Anda tahu keberadaan buah 9 kehidupan?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan ingin menemukan buah 9 kehidupan untuk membantu tubuh Guiyin. Oleh karena itu dia ingin memastikannya. Ayah Qianing itu berkata, "Buah 9 kehidupan sangat langka. Tempat buah itu ada di rawa peri, dan tempat itu sangat berbahaya. Jika Anda ingin mencapai tempat itu, maka Anda harus melewati reruntuhan yang dihuni oleh monster-monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu Anda akan melewati air terjun. Di air terjun juga memiliki bahaya besar. Di situ hanya ras naga yang tahu melewatinya dengan aman. Tetapi ras naga sangat sulit untuk diajak bekerja sama," ucap ayah Qianing. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Terima kasih telah memberitahu saya.
Sekarang saya akan tinggal di suku Anda untuk sementara waktu dan memburu monster darah di sekitar area ini, ucap Xiaoyan. Kedua wajah itu sama-sama terkejut ketika mendengar respon biasa Xiaoyan. Masalah monster darah sudah menjadi masalah yang serius bagi mereka. Namun orang di depannya tampak sangat tenang dan ingin memburunya. Tuan Xiaoyan, ada sekitar 20.000 monster darah di sekitar sini. Ada juga beberapa monster darah yang berada di bintang 9. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka semua. Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Ucap Qianning. Anda tidak perlu khawatir. Jika saya sudah mengatakannya, maka itu berada dalam kemampuan saya, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Qianning mengingat lotus api yang diberikan oleh Xiaoyan padanya. Pada saat itu lotus api memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dia tidak lagi meragukan kekuatan Xiaoyan meski hanya kenal beberapa hari terakhir. Qianning tiba-tiba bersujud di depan Xiaoyan lalu berkata, Tuan Xiaoyan, saya mohon selamatkan ayah saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, ucap Qianning. Putriku, hidup dan mati sudah ditentukan. Anda tidak perlu menyusahkan dermawan kita. Jika suku kita terselamatkan, maka itu sudah cukup bagi saya, ucap ayah Qianning. Xiaoyan mendengar ini menghela nafas panjang. Dia menatap ke arah Qianning lalu berkata, Anda tidak perlu bersujud kepada saya. Anda juga tidak perlu melakukan apapun untuk saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menolong ayah Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berjalan menuju orang tua itu yang berendam di kolam ramuan. Kekuatan jiwa yang agung memindai setiap tubuh ayah Qianning. Saat memindai tubuh orang tua itu, Xiaoyan sedikit terkejut saat berkata, Bagaimana Anda bisa mendapatkan luka seperti ini? Hampir semua organ-organ internal Anda mengalami kerusakan. Ini merupakan keajaiban senior bisa hidup sampai saat ini, ucap Xiaoyan. Pada saat itu saya diserang oleh 5 monster dewa darah bintang 9. Serangan kelima monster itu sangat kuat dan merusak organ-organ internal saya. Jika bukan karena kolam ramuan ini, mungkin saya sudah lama mati, ucap orang tua itu. Tuan Xiaoyan, dapatkah Anda melakukan sesuatu kepada ayah saya? Ucap Qianning. Cedera ayah Anda sangat serius. Sepertinya ramuan ini tidak bisa bertahan lama untuk menolong ayah Anda. Jika Anda ingin menolong ayah Anda, maka kita harus sesegera mungkin mendapatkan 9 buah kehidupan, ucap Xiaoyan. Bagaimana mungkin saya pergi ke tempat buah 9 kehidupan? Bahkan saya tidak akan mampu melewati area monster darah. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai rawa peri? Ucap Qianning dengan jejak putus asa di wajahnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan kepada saya tempat buah 9 kehidupan. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah monster darah. Ayah Anda tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, ucap Xiaoyan. Ini terlalu sulit. Kita tidak hanya akan tertunda oleh monster darah. Kita juga akan berurusan dengan penjaga klan naga, ucap Qianning. Jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita akan mengetahuinya? Apakah Anda hanya berdiam saja menunggu sampai semuanya semakin terlambat? Ucap Xiaoyan. Melihat ketegasan dalam kata-kata Xiaoyan, Putri Qianning perlahan-lahan berdiri. Dia mengusap air matanya dan berjalan menuju Xiaoyan. Melihat Putri Qianning yang bangkit, Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, Bukankah Anda sangat membenci monster darah? Mari kita bunuh monster-monster darah dan menemukan buah 9 kehidupan secepat mungkin, ucap Xiaoyan. Qianning mengangguk tanpa ragu-ragu lagi. Dia bisa merasakan perasaan yang kuat pada pemuda ini. Saat ini dia percaya jika pemuda ini benar-benar bisa melakukannya. Xiaoyan dan Qianning telah berada di garis depan. Sebelum memasuki lautan emas, Xiaoyan telah membungkus seluruh tim dengan sumber abadi. Dengan begitu mereka semua mampu menahan korosif lautan emas. Semua pasukan duyung menuju monster darah yang tak terhitung jumlahnya dengan dipimpin oleh Xiaoyan. Meskipun mereka kalah jumlah, tetapi mereka tidak takut dengan monster darah yang ada di depan mereka. Terlebih lagi di dalam tubuh monster darah terdapat kristal darah yang meningkatkan kekuatan. Ini membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Sesaat kemudian mereka akhirnya tiba di medan tempur. Sosok Xiaoyan berkedip dan api surgawi menyebar dan menghantam ribuan monster darah. Ribuan monster yang terkena api surgawi berubah menjadi debu yang menyisakan kristal darah.
Serangan kuat Xiaoyan membuat banyak suku duyung berkeringat dingin. Mereka tidak membayangkan bahwa pemuda ini mampu membunuh ribuan monster darah hanya sekali serangan. Di sisi lain, Xiaozan, Nan Ermin, King Mu'er, Molistrom, Ziying, dan Longyan juga membunuh banyak monster darah. Sejak kedatangan kelompok Xiaoyan, sekarang situasinya akan berubah. Ini akan menjadi pemangsa menjadi dimangsa bagi monster darah. Di medan perang dimanapun tim Xiaoyan berada, monster-monster darah akan menjadi kabut darah. Seluruh suku duyung bahkan tidak banyak bertindak. Mereka lebih banyak menonton pertempuran kelompok Xiaoyan dengan tertegun. Sekarang monster-monster darah telah berkurang dengan drastis. Monster-monster darah yang tersisa hanya melarikan diri dengan panik. Saat Xiaoyan melihat monster-monster ini melarikan diri dengan panik, sudut mulutnya terangkat. Dengan begini maka mereka mengetahui tempat persembunyian monster-monster darah. Xiaoyan membayangkan mendapatkan puluhan ribu kristal darah. Jika mendapatkan jumlah seperti itu, maka kekuatan anggota Xiaoyan dapat ditingkatkan. Putri Qianning, Anda bisa menyuruh prajurit-prajurit Anda untuk mundur. Biarkan saya yang mengejar monster-monster ini, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, monster-monster darah memiliki kekuatan 8 bintang. Bahkan ada beberapa yang mencapai Dodi bintang 9. Jika Anda berada di sarang mereka, itu sangat berbahaya. Selain itu jumlah mereka sangatlah banyak, ucap Qianning. Saya bisa mengatasinya. Selama itu bukan Dosian, maka tidak ada yang mampu melukai saya, ucap Xiaoyan. Baiklah, saya harap Tuan Xiaoyan bertindak dengan hati-hati, ucap Qianning. Xiaoyan terus mengikuti monster-monster darah. Beberapa monster darah sudah ditanamkan jejak spiritual oleh Xiaoyan. Dengan begitu, monster-monster darah tidak akan bisa lepas dari pengamatan Xiaoyan. Pada saat ini, monster-monster darah menuju ke kedalaman lautan emas. Di kedalaman ini, lautan emas terasa sangat dingin. Jika seseorang memasuki kedalaman ini, maka mereka akan beku menjadi es. Tetapi itu tidak dengan Xiaoyan yang memiliki api surgawi. Aura dingin ini sama sekali tidak berpengaruh. Di kedalaman lautan emas banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan sekarang sudah berada di tempat persembunyian monster-monster darah. Dengan kembalinya beberapa monster darah, mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka lebar. Mata merah darah terpancar dari monster-monster itu. Pada saat ini 3 prajurit monster darah melapor kepada raja mereka. Raja, serangan yang kita luncurkan kepada suku duyung telah digagalkan. Lebih dari 20.000 monster darah terbunuh, ucap prajurit monster darah. Bagaimana mungkin digagalkan? Apakah kali ini ras naga ikut campur? Ucap Raja Monster Darah. Tidak, Raja, itu bukan dari ras naga. Mereka yang membantu suku duyung berasal dari ras manusia, ucap prajurit Monster Darah. Ras manusia? Mengapa ras manusia bisa memasuki lautan emas ini? Tidak mungkin. Apakah kalian sedang membodohi saya? Ucap Raja Naga dengan aura membunuh yang sangat kuat. Kami tidak berani berbohong kepada Anda, ucap prajurit itu. Raja Naga mengerutkan kening dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat menahan efek korosif lautan emas ini? Selama itu bukan Dosian, tidak mungkin ada ras manusia yang mampu memasuki lautan emas ini. Apakah mungkin manusia ini memiliki tingkatan Dosian? Ucap dalam hati Raja Darah. Kemungkinan itu dibantah oleh Raja Darah. Sebelum dia bisa berbicara, tiba-tiba dia merasakan aura yang mendekati markas mereka. Dia langsung keluar bersama 2 jenderal di sampingnya untuk melihat kekuatan yang datang. Saat Raja Darah melihat bahwa yang datang hanyalah Xiaoyan seorang diri, seketika Raja Darah terkejut. Orang ini sebenarnya berani memasuki markas kita hanya sendirian. Apakah dia pikir bisa mengalahkan 100.000 pasukan saya? Ucap Raja Darah itu. Raja Darah adalah salah satu dari 7 dewa yang menjaga cabang di sini. Dia merupakan Daudi bintang 9 menengah yang mendominasi di lautan emas ini. Bagaimana dia tidak terkejut ketika melihat seseorang berani datang sendirian di markasnya? Manusia, saya tidak tahu mengapa Anda berani memasuki tempat yang terlarang ini. Namun karena keberanian Anda ini, maka Anda harus bersiap-siap untuk mati, ucap Raja Darah. Kalian para serangga sebenarnya bisa berbicara. Itu sedikit mengagetkan saya, ucap Xiaoyan dengan senyum jahat. Lancang,
Anda manusia pertama yang berani berkata seperti itu. Sekarang lihatlah bagaimana Dewa Dara ini menghukum Anda, ucap Raja Dara. Soyeon mendengus dingin lalu berkata, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan alam Dewa Dara. Dan saya juga tidak tahu mengapa Anda sudah berada di benua Dodi semenjak bencana kuno. Hanya saja saya menduga bahwa Anda adalah makhluk terlemah di alam dewa yang diturunkan di benua Dodi. Apapun itu, hari ini saya Xiaoyan akan menghancurkan kalian para serangga yang ditinggalkan oleh alam Dewa Dara, ucap Xiaoyan dengan aura membunuh yang kuat. Setelah itu api surgawi keluar dari tangannya dan membentuk penguasa Suan. Dalam prosesnya penguasa Suan membesar menjadi ratusan kaki. Soyeon melompat ke depan langsung menuju ke arah yang terkuat, yaitu Raja Dara. Raja Dara mengeluarkan pedang darah dan momentum bintang 9 menengah dilepaskan. Kedua senjata saling bertabrakan. Di bawah tekanan penguasa Suan, pedang darah langsung patah menjadi dua. Raja Dara memuntahkan seteguk darah kasar. Dia menatap ke pasukannya saat berteriak, kalian semua cepat habisi bocah ini, teriak Raja Dara. Pada saat yang sama 100.000 prajurit darah bintang 8 menyerbu ke arah Xiaoyan. Sebelum semua bisa mendekati Xiaoyan, tiba-tiba sebuah lotus api melayang dan menabrak sejumlah besar prajurit darah. Energi yang mengerikan dari kekuatan Dodi bintang 9 puncak membuat ledakan lotus api menjadi sangat kuat. Ribuan monster darah menjadi kabut darah di bawah ledakan yang dahsyat ini. Setelah melihat serangan Xiaoyan, Raja Dara dan kedua jenderal melepaskan serangan pedang darah ke arah Xiaoyan. Serangan mereka terjalin satu sama lain dan membentuk ribuan pedang darah. Pedang darah menyerbu ke arah kepala Xiaoyan. Telapak surga yang menciptakan langit, teriak Xiaoyan. Telapak tangan, sidik jari, dan wajah kuno tercipta setelah teriakan Xiaoyan terdengar. Ribuan pedang darah itu jatuh di bawah tiupan gelombang sonik yang terpancar dari mulut wajah kuno. Melihat kekuatan ini, wajah Raja Dara seketika menjadi sangat pucat. Manusia ini sangat kuat. Sesegera aktifkan formasi besar. Kalau tidak, kita bisa mati di tangan manusia ini, ucap Raja Dara kepada kedua jenderal. Mereka mengangguk. Mereka tidak menduga bahwa kekuatan manusia di depannya ini tidak sederhana. Bahkan ketiga teknik bertarung mereka dengan mudah dihancurkan. Raja Dara membentuk segel aneh. Ratusan ribu prajurit darah yang tersisa membuka mulut mereka secara bersamaan. Gelombang sonik menyebar dengan cepat. Air laut emas mulai berfluktuasi oleh kekuatan sonik yang dahsyat. Ingin bermain serangga jiwa di hadapan saya? Ini kesalahan yang fatal, ucap Xiaoyan tersenyum jahat. Setelah mengatakan itu, segel tangan Xiaoyan terbentuk saat mengaktifkan reinkarnasi Buddha Lotus Flare. Dua cakram hitam putih yang besar menggantung di atas dan di bawah. Itu melahap semua gelombang sonik yang dilepaskan oleh formasi pasukan darah. Setelah itu Xiaoyan mengangkat penguasa Suan yang disertai nyala api di udara. Sekarang Xiaoyan seperti dewa kematian yang siap memusnahkan monster-monster darah. Tanpa menunda waktu lagi, penguasa Suan yang sangat besar menebas ke bawah menghantam ribuan pasukan darah. Setelah penguasa Suan jatuh, guncangan yang besar terjadi. Bahkan markas yang berdiri kokoh kini terbelah menjadi dua oleh serangan Xiaoyan. Hanya tersisa satu orang yang selamat dari serangan Xiaoyan. Itu adalah Raja Dara. Namun sekarang kondisinya sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa mendukung tubuhnya untuk berdiri. Tuan, jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku punya banyak kristal darah. Aku bisa memberimu, ucap Raja Dara menjadi sangat ketakutan. Ampunan Anda sudah terlambat, ucap Xiaoyan dengan mata dingin. Jika kamu berani membunuhku, Dewa Dara lainnya tidak akan mengampunimu. Pada saat itu kamu akan mati, ucap Raja Dara. Tanpa menunggu Raja Dara selesai berbicara, Xiaoyan mengepalkan tangan dan membakar kepala Raja Dara. Jeritan keras terdengar sebelum nafasnya berangsur-angsur menghilang dan tubuhnya menjadi abu. Setelah kematiannya, Xiaoyan mengambil kristal darah seukuran telapak tangan. Energi sumber keabadian dari kristal darah ini jauh lebih besar dari kristal darah seukuran ibu jari sebelumnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.